Ini hampir setiap pertandingannya Thuram antara mencetak gol, mencetak assist, atau dilanggar di kotak penalti yang membuat kita mendapatkan penalti. Atau kemudian satu lagi nih, Thuram dilanggar yang menyebabkan lawan mendapatkan kartu merah. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana nih tengah pekannya? Apakah menyenangkan teman-teman? Seharusnya menyenangkan ya. Karena cukup 3 hari saja nih kita bermuram durja. Muka ditekuk ya, hati kayaknya nggak mood banget untuk kerja, makan nggak lahap, gara-gara hasil seri yang mengecewakan di derby di Italia. Nah, hari ini teman-teman, kita kembali senang, tim kesayangan kita kembali ke jalur kemenangan dengan membantai tuan rumah Empoli 0-3. Sementara itu, di saat bersamaan, walaupun rival Scudetto kita, Napoli meraih kemenangan, tetapi setidaknya kita melihat si iblis merah kembali nangis ya sesungguhkan di pojokan goa. Dan selain itu, tidak disangka-sangka Juventus juga ikut-ikutan kehilangan poin ya dari tim promosi yang di Giornata 9 yang lalu ada di peringkat 17 Parma. Ini sebetulnya kenapa sih teman-teman dengan rival-rival kita ya? Kok kayaknya sangat terobsesi untuk mengalahkan Inter? Ini seakan-akan ya bagi mereka yang terpenting tampil gahar ketika menghadapi Inter. Lalu kemudian euforia. Mereka melupakan ya bahwa di Liga ada 18 lawan lainnya selain Inter yang juga harus mereka taklukkan. Ini kita coba lihat saja teman-teman sebagai perbandingan. Pasca kekalahan di Derby della Madonnina, di pertandingan berikutnya teman-teman, Inter mampu mencatat 6 kemenangan dan 1 kali seri, mencetak 19 gol dan kebobolan 8 gol. Dan selain itu, setelah mendapatkan hasil mengecewakan ya, ditahan seri Juventus di akhir pekan kemarin, di pertandingan berikutnya Inter juga langsung bangkit, membantai Empoli 3-0. Lalu kalau kita coba bandingkan dengan Milan ya, pasca kemenangan di Derby della Madonnina, berikutnya Milan cuma menang 3 kali saja dan kalah 3 kali. Lalu kemudian ada 1 partai yang ditunda. Total Milan cuma mencetak 8 gol saja setelah kemenangan di Derby della Madonnina. Wah, ini keterlaluan banget ya. Ini gimana ceritanya? Mereka mengeluarkan uang yang cukup banyak ya untuk membeli striker sang juara Eropa Morata, tapi total golnya sangat sedikit. Sedangkan untuk rival lainnya teman-teman, Juventus setelah mereka euforia ya karena mampu menahan seri Inter di akhir pekan lalu, sekarang mereka harus puas berbagi angka dengan tim promosi yang di Giornata 9 ada di peringkat 17 Parma. Nah teman-teman, dengan melihat tren ini ya, kita kehilangan poin dari Milan dan Juventus. Jelas sekali ini adalah pekerjaan rumah yang berat bagi Inzaghi. Karena kalau kita lihat lagi dari Giornata 1, ternyata tim kesayangan kita, Inter, seringkali kesulitan ketika menghadapi tim-tim kecil dan bahkan acap kehilangan poin. Nah sebelumnya Inter juga kehilangan poin ya di partai melawan Monza dan juga Genoa. Lalu disusul di partai melawan Milan dan juga Juventus. Nah, kecenderungan inilah yang harus segera dibenahi oleh Inzaghi. Oke teman-teman, yang berikutnya kita cerewetin tipis-tipis partai tadi malam ya, melawan Empoli. Ini seperti yang gue bilang di konten sebelumnya bahwa melawan Empoli susah-susah gampang. Di satu sisi kita bisa menganggap bahwa Empoli adalah tim yang gampang karena lini depan mereka sangat buruk ya. Empoli adalah tim dengan produktivitas paling rendah di Serie A. Akan tetapi kita tidak bisa memandang Empoli sebelah mata saja ya. Karena untuk lini pertahanan mereka adalah yang terkuat kedua di Liga. Jumlah kebobolan Empoli sampai dengan Giornata 9 cuma ada di bawah Napoli dan Juventus. Jumlah kebobolan mereka 2 kali lebih sedikit dibandingkan jumlah kebobolan Inter. Akan tetapi dengan luar biasanya ya, ternyata kita mampu melibas Empoli. Inter bukan cuma sekedar menang, tetapi juga menang telak dan tidak kebobolan. Ini adalah kemenangan yang sangat berharga untuk suntikan moral bagi lini pertahanan dan lini serang kita. Untuk jalannya pertandingan teman-teman, di babak pertama cuma ada 1 kata,
membosankan, parah banget. Kita tidak bisa menembus pertahanan Empoli. Mereka bertahan sangat rapat. Dan apesnya lagi, Empoli setiap kali menyerang, mereka bisa menciptakan momen-momen berbahaya. Di babak pertama teman-teman, Barella berperan sebagai regista ya. Tetapi performa dia di babak pertama sangat buruk. Barella tidak mampu mendistribusikan bola dengan kreatif ya. Bola cuma ada di sekitar situ-situ aja, di wilayah pertahanan Empoli tanpa membahayakan gawang mereka. Lini tengah kita benar-benar buntu membongkar pertahanan Empoli, tidak mampu melahirkan umpan-umpan kunci. Nah, titik balik ya teman-teman, menurut gua terjadi di menit 30 ya, setelah Thuram dilanggar dengan keras oleh Saba Gogliaside. Ini back asal Georgia, berusia 20 tahun teman-teman. Ini adalah pemain asal Primaveranya Empoli ya, pemain didikannya Empoli. Pelanggaran yang dia buat terhadap Thuram awalnya hanya diganjar kartu kuning saja. Akan tetapi kemudian setelah dicek oleh VAR, kartunya ditukar menjadi red card. Empoli bermain dengan 10 pemain saja sejak menit 30. Gua pikir tadinya teman-teman, setelah Empoli bermain dengan 10 orang, kita akan dengan leluasa membombardir pertahanan mereka. Ternyata di babak pertama, sisa waktu 15 menit tidak ada gol satupun. Empoli justru semakin sulit ditembus ya. Mereka menumpuk pemain di kotak penalti. Akan tetapi setidaknya dengan berkurangnya pemain Empoli, lini pertahanan kita menjadi jauh lebih nyaman. Turun minum ditutup dengan skor 0-0 ya teman-teman. Di babak pertama walaupun Inter unggul sangat jauh dalam hal ball possession, tapi total shot on targetnya sama. Baik Inter maupun Empoli cuma membukukan 1 shot on target. Jadi di babak pertama Inter benar-benar dibuat frustasi, kesulitan membongkar pertahanan Empoli. Lalu kemudian teman-teman, saat jeda pertandingan itu di kolom live chat banyak banget ya teman-teman Interisti yang sudah pesimis. Ya udah deh, kita gagal mengalahkan Napoli, kita kehilangan poin, jarak dengan Napoli akan semakin menjauh. Intinya banyak teman-teman kita yang sudah pesimis, banyak yang kecewa dengan strategi Inzaghi. Tetapi saat itu jujur aja kalau dari sisi gua sama sekali tidak mengkhawatirkan Inzaghi. Karena dari pengalaman gua selama ini, menurut gua Inzaghi adalah salah satu pelatih yang jago dalam melakukan adaptasi formasi di jeda pertandingan. Seringkali kita melihat Inter tampil dengan wajah yang berbeda di babak kedua, wajah yang lebih segar, yang lebih tajam, jauh berbeda dengan di babak pertama. Oleh karenanya di jeda pertandingan tadi malam, gua sama sekali tidak pesimis ya dengan Inzaghi. Satu-satunya hal yang membuat gue pesimis dari Inzaghi di musim ini adalah soal fokus pertandingan. Inter seringkali di awal babak kedua sudah tampil bagus, kecolongan di menit-menit terakhir. Itu yang paling gue khawatirkan. Nah, di pertandingan tadi malam teman-teman, di awal-awal babak kedua, benar saja ya, pertandingan baru berjalan 5 menit. Akhirnya Fratesi memecah kebuntuan. Berawal dari serangan di sisi kiri yang diawali oleh Barella teman-teman. Dia bekerja sama dengan Bastoni. Lalu kemudian Bastoni crossing ke kotak penalti yang disundul oleh Darmian. Nah, sundulan Darmian tersebut akhirnya menjadi assist bagi Fratesi. Ya, walaupun tendangannya berbau spekulasi ya, membentur pemain Empoli. Akan tetapi, gol pertama Inter dicatat sebagai golnya Fratesi. Oh ya teman-teman, di awal-awal babak kedua, gue sempat bingung ya ngelihat Barella kok banyak banget nyerang dari sisi kiri. Yang mana salah satunya akhirnya berbuah gol ya untuk gol pertama kita. Setelah gue lihat-lihat lagi, ternyata Barella tukeran posisi ya sama Mkhitaryan. Di babak kedua, Mkhitaryan yang menjadi regista. Lalu kemudian gol kedua kita teman-teman dicetak lagi-lagi oleh Fratesi ya, 17 menit setelah gol pertama. Berawal dari Barella lagi, dia memberikan bola ke arah kotak penalti ya, ke Lautaro Martinez. Lalu kemudian Lautaro sontek sedikit saja membuat Fratesi memiliki ancang-ancang yang bagus untuk melakukan shooting. Dan terjadilah gol kedua. Lalu kemudian gol penutup dicetak oleh striker sekaligus sang kapten kesebelasan Lautaro Martinez. Ini sebetulnya berawal dari build up kiper Empoli. Nah, ini ada 3 pemain Inter melakukan pressing di dekat kotak penalti Empoli. Sungguh luar biasa. Ada Lautaro, Barella, dan Taremi. Barella akhirnya mampu merebut bola dan memberikan assist untuk Lautaro Martinez. Shoot kaki kiri kencang. Lautaro Martinez terlihat sangat senang ya atas gol tersebut. Selebrasinya penuh dengan emosi teman-teman. Berbeda dengan Fratesi, mencetak 2 gol dan tidak ada selebrasi sama sekali. Ada yang bilang Fratesi nggak mau selebrasi karena melawan mantan klubnya. Dulu Fratesi pernah bermain untuk Empoli. Nah, ini setelah gua cek, Fratesi udah lama banget pindah dari Empoli dan dia juga cuma sebentar di sana. Kalau Fratesi tidak mau selebrasi ke mantan-mantan klubnya, ini berarti seharusnya Fratesi juga tidak akan selebrasi ketika menghadapi Sassuolo dan juga Roma serta Monza. Lalu sekarang kita coba lihat statistik sepanjang 90 menit ya. Total shot Empoli 6, Inter 15. Lalu kemudian untuk
untuk jumlah shot on targetnya, Inter berubah drastis ya. Di babak pertama cuma ada 1 shot on target, lalu kemudian di babak kedua menjadi 5 shot on target, sedangkan Empoli tidak bertambah satupun. Penguasaan bolanya juga sangat jauh ya, yaitu 78%. Lalu kemudian cornernya 1/4. Kemudian kalau kita lihat expected goalnya, Empoli cuma 0,26 teman-teman. Ini artinya tidak ada peluang berarti bagi Empoli sepanjang 90 menit. Sedangkan ternyata dari sisi Inter juga nggak banyak-banyak banget ya. Cuma 1,11 teman-teman. Harusnya Inter ini cuma mencetak 1 gol aja nih kalau berdasarkan statistik. Tetapi ternyata mampu mengemas 3 gol. Sungguh luar biasa. Dan dengan kemenangan ini teman-teman, kita kembali menempel Napoli yang ada di Capolista dengan jarak 4 poin. Di akhir pekan ini kita akan menghadapi Venezia, lalu lanjut bertemu Arsenal, dan di pekan depannya kita akan menghadapi Napoli. Sedangkan untuk Napoli sendiri teman-teman, di akhir pekan ini akan menghadapi Atalanta, tim peringkat 3, lalu kemudian menghadapi Inter. Ini berarti 2 pekan ke depan bisa menjadi sangat penting bagi susunan tim papan atas ya. Bisa saja nanti sebelum international break Inter mengambil alih Capolista, atau justru Napoli memperlebar jarak. Untuk susunan klasemen teman-teman, di peringkat 3 di bawah kita bukan lagi Juventus ya. Kali ini jarak kita dengan Juventus melebar menjadi 3 poin. Nah, di bawah kita sekarang ada Atalanta dengan jarak 2 poin saja. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut, catatan menarik untuk partai melawan Empoli. Yang pertama gue berikan kepada Yann Sommer yang akhirnya clean sheet lagi. Tetapi apapun itu gue berharap semoga Josep Martinez segera mendapatkan kesempatan. Semoga di akhir pekan ini ketika menghadapi Venezia, Josep Martinez dimainkan. Lalu kemudian catatan yang kedua gue berikan kepada Jan Bisek. Setelah penampilan buruk di partai lawan Juventus, di partai lawan Empoli ini dia sungguh luar biasa ya. Jan Bisek bermain di 3 posisi berbeda. Di babak pertama, di awal pertandingan, Jan Bisek bermain sebagai center back kanan menggantikan posisinya Pavard. Lalu kemudian di babak kedua, Pavard masuk ya menggantikan Bastoni, sehingga akhirnya Bisek yang mengalah. Dia berpindah ke kiri mengisi posisinya Bastoni sebagai center back kiri. Dan lalu kemudian 10 menit menjelang akhir pertandingan, Palacios masuk menggantikan De Vrij, sehingga Bisek akhirnya mengalah bermain sebagai center back tengah. Luar biasa. Lalu kemudian catatan yang berikutnya tentu saja gue berikan kepada Thiago Thomas Palacios yang akhirnya debut. Walaupun dari sisi permainan tidak terlihat sesuatu yang berarti ya, karena dia masuk ketika kondisi sudah nyaman banget, kita unggul 3-0. Tetapi kalau dilihat dari postur tubuhnya, dari pergerakannya, memang persis Bastoni ya. Dia pemain tinggi, bahkan ini lebih tinggi dari Bastoni. Kayaknya tinggi banget anjir, kakinya kelihatan panjang ya. Serta berani banget bermain overlap. Dan bahkan di menit-menit akhir itu ada momen dia counter attack ya. Tetapi sayangnya permainan dihentikan wasit karena waktu sudah habis. Lalu kemudian berikutnya lagi catatan menarik gue berikan kepada Barella. Menurut gue seharusnya yang jadi man of the match bukan Fratesi, melainkan Barella. Di babak pertama Barella tampil sangat buruk. Akan tetapi kemudian di babak kedua, begitu tidak lagi menjadi Regista ya, posisi Regista diberikan kepada Mkhitaryan, Barella langsung menunjukkan magicnya ya. Dia terlibat di seluruh gol Inter. Lalu kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Marcus Thuram yang lagi dan lagi memberikan kontribusi nyata ya, kontribusi berarti. Ini hampir setiap pertandingannya Thuram antara mencetak gol, mencetak assist, atau dilanggar di kotak penalti yang membuat kita mendapatkan penalti. Atau kemudian satu lagi nih, Thuram dilanggar yang menyebabkan lawan mendapatkan kartu merah. Di Serie A musim ini Thuram sudah 2 kali ya dilanggar yang menyebabkan lawan mendapatkan kartu merah. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.